Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-muharram awwal asy-syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-azizul ghafur. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. الذي أنقذنا من الظلمات والنور اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وترك المعاصي والفجور أيها التلاميذ والتلميذات المحبوب Jami'il mustami'in rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Sampai sore hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa bertemu meski dibatasi oleh waktu, meski dibatasi oleh tempat. Kita masih bisa bertemu dalam acara kultum Kamis sore yang diselenggarakan oleh SMP Islam Pekalongan. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, serta para pendengar yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah berada di hari ketiga bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah di antara 4 bulan yang lain. Bulan Muharram merupakan bulan pertama dari penanggalan Qamariyah, dari kalender Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk mengisi bulan Muharram ini dengan amalan-amalan yang baik. Di antaranya puasa sunnah pada hari yang ke-10. Dalam hadis yang lain, dalam hadis marfu yang disandarkan kepada beliau dari Ibnu Abbas, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumut tasi'a wal 'ashira wa khaliful yahud." Berpuasalah kalian pada tanggal ke-9 dan 10 dan berbedalah dengan orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi hanya berpuasa di tanggal 10, maka kita umat Islam dianjurkan oleh baginda Rasul untuk berpuasa di hari yang ke-9 dan hari yang ke-10 di bulan Muharram. Amalan lain yang dianjurkan oleh Rasul adalah menyantuni anak yatim, mengasihi anak yatim. Sehingga bulan Muharram ini identik dengan hari raya anak yatim, hari untuk membahagiakan, untuk mensejahterakan,
anak-anak yatim. Anak-anakku sekalian, para pendengar yang berbahagia, kata yatim disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 23 kali. 8 kali diantaranya disebutkan dalam bentuk tunggal, dalam bentuk mufrad. 14 kali disebutkan dalam bentuk jamak atau plural, dan 1 kali disebutkan dalam bentuk musanna atau tasniyah yang berarti 2. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya ketika belum dewasa. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa anak itu disebut yatim jika anak tersebut belum mencapai balik. Anak yatim adalah sosok yang harus dikasihi, dipelihara, diperhatikan, disayangi, diperlakukan dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-220. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Dan mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang anak yatim. Kul, katakan Muhammad, islahul lahum khair, berbuat baik kepada mereka adalah hal yang baik. Kata islah bisa bermakna menyayangi, mengasihi, memperhatikan, mensejahterakan, memperlakukannya dengan baik. Mengurusnya secara patut dan adil. Menyayangi anak yatim akan mendatangkan banyak manfaat bagi kehidupan kita. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, ada 7 manfaat mengasihi, menyayangi anak yatim. Yang pertama, orang yang menyayangi anak yatim akan meraih peluang menjadi teman Rasulullah SAW di surga. Dekatnya orang yang menyayangi anak yatim dengan baginda Rasul di surga nanti seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Dalam sebuah hadis dikatakan, wa an Zaid bin Aslam radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ana wa kafilul yatimil muslim kahataini fil jannah, wa jama'a baina asbi'ai. Dari Zaid bin Aslam radhiyallahu sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dan orang yang menanggung anak yatim yang muslim seperti ini di surga. Beliau mengatakan kahataini sambil beliau memberikan isyarat, beliau mengumpulkan, menempelkan antara 2 jarinya, jari telunjuk dengan jari tengah, yang artinya kedekatan beliau dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim, mengasihi anak yatim seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Manfaat yang kedua, orang-orang yang mengasuh anak yatim
dijamin masuk surga. Kalau tidak bisa, sedekat jari telunjuk dengan jari tengah antara dia dengan Rasul, minimal dia dijamin masuk surga selama dia tidak melakukan satu amalan yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dhamma yatiman min baini yatamal muslimina ila ta'amihi wa syarabihi hatta yughnihi Allah ta'ala aujaballahu lahul jannah illa ayyamala amalan la yaghfiruhu Allahu lah. Barang siapa yang menanggung anak yatim di antara anak-anak yatim yang muslim, menanggung sampai makanannya, minumannya, sehingga Allah menjadikan anak itu kaya, maka wajib Allah mewajibkan baginya surga, kecuali dia melakukan amalan yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Manfaat yang ketiga, orang yang menyayangi anak yatim akan mendapat predikat abror, predikat orang-orang soleh, predikat orang-orang yang taat kepada Allah. Yang keempat, dia akan memperoleh pertolongan Allah. In tansurullah yansurkum. Jika kamu mau menolong Allah, maka Allah juga akan menolongmu. Menolong anak yatim, membantu anak yatim, diibaratkan membantu Allah, menolong Allah. Manfaat yang kelima, ia akan terhindar dari siksa akhirat. Manfaat yang keenam, menyayangi anak yatim, mengurus anak yatim merupakan investasi amal untuk akhirat. Dan manfaat yang ketujuh, ia akan dilembutkan hatinya. Dalam sebuah hadis dikatakan, an Abi Darda radhiyallahu an anna rajulan jaa ila nabi fashakalahu ilaih qaswatal qalb faqala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna sirraka ayyalina qalbuk famsah bi ra'sil yatim wa at'amah. Dari Abi Darda radhiyallahu an, ada seorang laki-laki datang kepada baginda Rasul dan dia mengadu akan kekerasan hatinya, akan hatinya yang keras. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasul bersabda kepada dia, inna sirraka ayyalina qalbuk. Sesungguhnya rahasiamu untuk melenturkan, untuk melembutkan hatimu. Famsah biroksil yatim, maka usaplah kepala anak yatim. Wa'at amahu, dan berilah dia makan. Itulah beberapa manfaat bagi orang-orang yang mau menyayangi anak yatim, mau menyantuni anak yatim. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai, para pendengar yang berbahagia, terutama anak-anakku yang masih mempunyai orang tua yang lengkap, masih ada bapak, masih ada ibu, bersyukurlah. Ya, bersyukurlah. Karena banyak
anak-anak yang lain yang sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu, bahkan tidak punya ayah dan ibu. Maka bagi kalian yang masih mempunyai orang tua yang lengkap, ada ayah, ada ibu, hormatilah mereka, taati mereka, dengarkan nasihatnya, lakukan nasihatnya sebaik mungkin. Insya Allah dengan ketaatan kalian kepada orang tua, mematuhi perintahnya, mendengarkan nasihatnya, melaksanakan nasihatnya, apa yang kalian cita-citakan akan dikabul oleh Allah, akan bisa kalian capai. Kehidupan yang bahagia dunia akhirat insya Allah akan bisa kalian dapatkan. Marilah di bulan yang mulia ini, di bulan Muharram ini, kita berbagi kebahagiaan dengan mereka yang memperoleh nasib yang kurang baik, yakni saudara-saudara kita yang sudah yatim, apalagi yang sudah yatim piatu. Kita berbagi kebahagiaan, bahagiakan mereka dengan sedikit menyisihkan rezeki yang kita punya untuk kebahagiaan mereka. Mudah-mudahan dengan kita mau berbagi kebahagiaan, insya Allah Allah juga akan memberikan kemudahan bagi kita. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kewajiban kita selaku muslim, kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita terhadap sesama, terutama kepada anak-anak yatim, terutama di bulan yang mulia ini, kita bisa melaksanakan semampu kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini menjadi amal yang berguna bagi kita fid dini wa dunya wal akhirah, menjadi kebaikan kita di dalam hal agama, kebaikan kita di dunia, terutama kebaikan kita di akhirat. Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.